Balik lagi, back again people on the world. Di Fast Saturday. Hai. Hai. Banyak warna baju no? Iya tuh men, bergaya nih. Gaya hidup ini sih. Nice. Weh, si paling gaya hidup. Paling gaya hidup. Yolah. Ada di bundar-bundar mah. Ada di Seperti kehidupan. kok kayak di pantai saja. Ada yang bundal-bundal, ada yang segitiga. Ada Kayak di yang pantai lurus, jajaran genjang, kubus. Gaya hidup deh. Minum duluan kok bro. Haus Enggak. kak, baru kan. Awas Pak J. Silakan. Jet lag ke ini. Baru tiba. Si paling Wow. jet lag. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jet lag. Mana nih? Apa? Aku harus dibahas ini. Kenapa? Gaya ini harus dibahas tuh. Iya. Dia enaknya di roasting. Iya. Bam, maka Bergaya banget. Iya, anu. Sesuai juga. Biasanya kan Hitam-hitam biasa iya, itu santai. kita kan selalu tidak pernah warna-warna kontras tuh. Iya. hari ini tuh, Ini kayak anu sekali. nih. kemarin kan sudah mah hitam-hitam kayak gaya-gaya rock tuh. Sekarang city-city pop lagi. Sejak kapan kau bisa kategorikan itu warna jadi anu? Kan biasa dinonton di media tuh, di media sosial kah, di YouTube. Biasa kalau Hitam itu identik dengan anu di keras, iya, Batu. gas, ha? Batu. tapi Itu gitu konsepnya blok. Batu kapan? tapi Keras. sebenarnya juga pakaian juga menentukan lifestyle. Tidak, saya lihat kok ini kayak kuliah dari pantai kok ini kayaknya. Hah? Kayak dari pantai kok. Dari Panglos. Tolong jelaskan, Panglos itu apa? Panglos sama CPI. Panglos itu Pantai Losari. CPI guys. Ikon yang sudah menjadi kotor di Makassar di Karena kau tidak ada mau sadar. Oh, kota banyak sampahnya guys maksudnya mungkin. sampah apa ini? Pergi Sampahan anu Tidak guys, saya cinta pantai Losari. Iya. banyak nih sampah vandalisme. Kan banyak juga itu foto-foto di Pantai Losari itu pakai 3 boba. HP ku iPhone. HP kalian apa? Vivo ya? Karena kan itu gaya hidup. Kan tidak dianggap kok apa-apa Pak, kalau bukan 3 boba. Iya. Karena Tapi tetap dia manusia yang biar tidak pakai boba ya. Kau tuh dianggap diri manusia, orang lain belum tentu anggap kau manusia sembarang. Oh seperti itu di bocil-bocil di TikTok. tapi kenapa itu bisa begitu deh? Maksudnya kenapa itu harus device handphone itu menjadi patokan bahwa oh dia ini punya anu apa? Punya materi lah. ini tidak Jelas punya. nih Pak, berapa harganya iPhone 13 Pak? Apalagi mau muncul lagi 14. Ada nih. Oh ada nih. 14 Pro Pak, berapa? 25 mini. Ya, main di range harga itu tuh. 25 Pak untuk senilai HP Pak. Tapi kan Apple tahu jual brand value. Makanya saya maksud. Maka kan dia bertanya, kan Bang Samson ini bertanya. Dia bertanya. Nama saya di spill guys. Oh, ups. Dia bertanya, kenapa handphone menjadi tolak ukur dia orang berada atau tidak berada? Kan kita melihat harga Pak. Iya. Tapi Oh. kan maksudnya tuh. Cuman masalahnya itu kadang, tunggu dulu. Tapi cuman kadang itu masalahnya kadang dengan harga 25 Pak, toh kau sudah bisa dianggap lebih daripada pakai Ferrari nih Pak. Tapi kan begini. iPhone itu kan nama perusahaannya Apple. Iya. Secara tidak langsung maknanya Apple itu dia punya makna Apple to Apple. Maksudnya Ngerti kok? Iya. Saya Aku tangkap. saya pegang misalkan setelah saya lah toh punya iPhone 14 lah misalkan iPhone baru. Pertanyaannya, apakah Apple to Apple dengan pendapatan yang saya dapat ataukah tidak? Ada om kredit sembarang. Oh, Om kredit coba-coba dulu. Ya, siapa tahu Ah, ah. bisa ditambahkan limitnya. sampai pay letter. Siapa tahu bisa jadi BA. Sekarang Pak itu,
ini nih semakin gampang, semakin anunya orang menyicil nih untuk satu barang tertentu toh. Oke lah kalau masih bisa ditutupi pak, ya Dan kan? kebutuhan. Iya, kan intinya setiap pendapatan itu boleh kita menyicil, Iya. tapi 30 cukup sampai 20-30% dari pendapatan kita. Tapi kan ada orang pak menyicil pak, deh 110% dari pendapatannya, 95% dari total pendapatan. 5 juta pendapatannya, angsurannya 7 juta. Tapi kan ini juga berbanding apa? Agak bertolak belakang dengan statement. Ada kan biasa orang bilang, ya saya kerja untuk diriku, saya bakal beli apa yang saya suka. Iya, no problem Ji. Tapi kalau ada uangmu, Tapi kalau ada kamu, Tapi kan mereka tetap kan kalau menyicil itu orang tetap berarti punya apa kira apa katanya? spending dana. Iya, spending dana pasti pak adalah mungkin enggak. Iya, Mereka sudah hitung juga, oh saya bisa dapat di ini. iya. Itu anunya, teorinya, toh. Tapi realitanya, Tapi prakteknya coba nah. oh my god. Kan kita punya teman beberapa banyak gitu di luar ini, kita punya teman yang punya pendapatan yang tetap. Kenyataannya ketika dia mengeluh, ujung-ujungnya keluhannya itu dia pusingku, dia tempoan buku, kenapa belum bayar ini kok, ada gajimu, udah cukup. tapi lumrah itu Padahal, sekarang. padahal awalnya kan dia mengambil ini angsuran, kan sudah dia berhitung pak dengan pendapatan tetapnya segini ada semua posnya. Iya. Tapi kenapa giliran akhir bulan tetap kurang? Karena Aku bilang itu lumrah itu begitu deh di zaman beginian di perindavan rata-rata sih. dia di perindavan kenapa bukan Jaipur Little Handoko. supaya jadi filter ki. Siapa itu dulu? Little Krishna. Oh, Krishna Handoko Wijaya. siapa? Enggak tahu. Krishna Handoko Wijaya saya Tolong komen. Siapa tahu ada teman-teman yang namanya. Maksudku bukan hal-hal yang tabu itu, edukasi tentang keuangan itu masih jauh sekali dari ketika bicara begitu ki. Memang. Iya pak, karena praktiknya pak di lapangan banyak teman-teman itu mengeluh yang punya pendapatan tetap. Jangankan Iya betul. itu, kan kau ambil itu angsuran, kan kau sudah berhitung 100.000 ke sini, 500.000 ke sini, 2 juta ke sini, kan langsung melalui posnya. Tapi kenapa pas di akhir bulan minus, kurang, tidak cukup? Karena itu pak, gaya hidup yang harus dipenuhi. Saya kok prinsip Banyak kejadian seperti itu. Jadi banyak anak-anak sekarang, teman-teman sekarang mengambil kewajiban di luar dari kebutuhannya. ya kan angsuran itu semestinya harus sesuai dengan kebutuhan harus yang memang kita butuh, Iya. bukan untuk menunjang gaya hidup. Apalagi sekarang banyak juga platform yang dukung mereka. Pinjol. Itu buka game ya, pinjol musik, buka game, pinjol musik. Juga Merubah, itu pak doktrin pak. Ketika orang yang tadinya tidak mau iya. tidak ada niat untuk meminjam, karena selalu diracuni, Tersugesti. dimunculkan ketika di momen yang tepat, toh di momen penagihan yang keras muncul itu klik, selesai pak, tambah lagi beban. Apalagi barang yang sudah diinginkan tuh merasa butuh nih. Padahal tidak sih. Lebih miris begini pak, ada kemarin berita dari teman juga di daerah ini, kisah seorang ibu kesian. Dia memilih mengakhiri hidupnya. Dia punya anak 2. Oh iya yang itu. Tuh, dia punya anak 2. Dia selesaikan dulu anaknya 2 orang, kemudian diselesaikan dirinya. Saya punya telisik dengar, punya kabar dari tetangga-tetangga sekitar. Alasannya apa pak? Rumah dijaminkan,
Alasannya kenapa dijaminkan itu rumah? Ya. Karena mau diperbaiki. Hmm. Kenapa harus mewah sekali diperbaiki secara bagaimana gitu sampai harus punya uang sampai begitu modelnya? Diperbaiki bagaimana? Dipercantik, Iya. iya, supaya warga sekitar menilai. Artinya motifnya kalau mungkin ambil dari ke belakang Pak, motifnya untuk dilihat. Kan miris Pak persoalannya Pak kalau yang beginian. Ya mestinya kan kalau saya punya rumah itu harusnya syukur saja. Iya. Bagaimanapun bentuknya toh. Betul. Banyak sekarang kisah-kisah di penindakan yang menguras air mata Pak. Karena memang kan prinsip ekonominya manusia tidak pernah puas dengan uang. Tapi pertanyaannya begini Pak, saya punya pertanyaan. Saya mau dilihat, saya menggunakan itu. Misalnya saya begini, saya cuma bisa pakai handphone yang harga 2 juta misalnya, toh. Tapi kenapa saya harus menyicil handphone yang harga 25 juta? Toh, pertanyaannya begini. Siapa yang membuat saya harus menyicil itu? Kebutuhan saya akan HP tersebut ataukah stigma masyarakat bahwa untuk saya diakui di masyarakat ini, saya harus pakai itu HP yang 25 juta? Kalau begitu kayaknya kita lihat dari dulu apa latar belakangnya tuh. Misalkan mungkin pekerja kantoran mungkin untuk HP, untuk handphone harga segitu masih worth it lah toh, karena berkas-berkas dokumen, kirim dokumen itu cepat. Iya. Tapi kalau yang bilang pekerja-pekerja biasa, bukan ini toh, tapi maksudnya yang bukan selalu bersangkutan dengan dokumen itu, kayaknya terlalu ambigu. Intinya begini, kan Nabila itu iPhone jualannya tuh yang sudah digigit ya, toh. Jualannya itu selalu kameranya yang bagus, toh. Ya oke lah kalau konten kreator pakai bagus, toh. Ya iPhone. Tim Cook, siapa tahu mau sponsor iPhone 14 sampai 15 di sini boleh kita terima Tim Cook. Tidak ada Tim orang Cook, di endorse. CEO-nya Apple. Udah tahu Saya kan? kira Tidak ada di endorse iPhone. Hah? Tidak ada pi. Siapa tahu kita bisa mau. Ya, Kita Cok. siapa tahu dia berminat menjadi kita yang pertamanya. Siapa tahu ada toko HP mau Ya, endorse. coba Om Deddy. Eh, Kalau Om Deddy pasti Om Oppo. Deddy sudah beda. Dia Oppo. Hah? Iya, dia BA-nya Oppo. Suka yang bulat-bulat ya Om Deddy. Sampai di mana tadi? Tim Cook. Tim Cook. Tim Cook. Sampai di mana tadi tuh? Tim Cook. Iya, kenapa Tim Cook? Siapa tahu endorse. Kamera. Ya, oke lah, toh. Tapi pertanyaannya Pak, banyak orang tidak menggunakan fitur keunggulan apa yang jualan utamanya itu iPhone, belum tentu bisa masuk ke sektor yang untuk kehidupannya dia. Iya toh? Ada orang pakai iPhone Pak. WA bisa dibuka, Iya. Instagram bisa Baik kalau dibuka. buka ya kalau scroll menuju. Atau main Ada, Pak. Shopee Candy. Ada. Berarti gaya hidup itu menakutkan. Wih, menakutkan Pak. Masa pertanyaannya begini, ini gaya hidup Kak? Kan dari masyarakat Iya, Pak. batasnya sampai mana? Jadi kalau mungkin bilang, masyarakat itu menakutkan. Bisa jadi. Bukan masyarakat. Siapa? Menurutku bukan masyarakat. Siapa? Ekspektasi tak untuk orang lain itu yang menakutkan. Kadang-kadang Bisa jadi. biasa berpikir diterima aja kalau pakai begini. Iya. Tidak tersinggung kalau begini. Iya, betul. Bagaimana ini? Kucilnya pakaianku tidak pantas bergaul dengan mereka. Akhirnya, lu tahu biasa itu kalau sekolah, zaman sekolah saja tuh. Zaman sekolah, kalau sekolah di sekolah elit ke baru kau. Itu nanti bagus kita bahas persoalan pendidikannya. Iya, betul. Pendidikan. Tuh, Kita bahas masalah pendidikannya. Bagus itu. sekolah elit baru Di tek yang lain itu. di lain waktu. Iya, di lain waktu itu. Tuh, di sekolah elit baru keadaan juga pasti pede-pedenya manusia pasti ada di dalam hati kecilnya.
berhitung tentang bagaimana dirinya di pergaulan, itu mi rasa yang membesar, ada mi rasa yang kayaknya kalau begini Rasa yang bakal pernah ada. diterima kak. Mungkin secara itu dilihat juga dari backgroundnya orang, caranya melihat uang, caranya melihat masyarakat. Iya, itu memang ya tahu. Jadi penilaian kita Ji terhadap ekspektasi orang terhadap kita itu Ji. Iya. Itu yang rusak Ji. Saya malu Pak nongkrong. Kenapa? Masa aku taruh kasih keluar ke HP ku. Tapi kotik-kotik. Kotik Ji. Communicator Ji, komunikasi center Ji. Oh berarti berpusat gitu-nya. Iya. Iya toh. Tapi Kita ambil anunya ini. Ini kita pakai handphone sebagai patokan karena ini yang menjadi Barang untuk barang semua. ya, untuk semua hari ini, ya kan? Kan kita mau pakai standar Ferrari. Belum tentu kalian teman-teman punya Ferrari. Kalau saya Episode cocok kemarin Ji. Ducati. Oh, kemarin Ducati. Ini Sekarang Ferrari. Ferrari. Ya. Lanjut. Kita berada di Disney. Disney. Wonderland. Wonderland. Wonderful Indonesia. Iya. Eh, Wonderful Prindavan. Perindapan. Terus Itu maksudku, harus juga lihat orang backgroundnya, tapi di sisi lain masih banyak perlu dianu juga tentang masyarakat. tapi pertanyaan melihat uang. pertanyaan begini selanjutnya. Apakah ini menjadi normal atau ketika ini terus berlanjut, toh? Ketika ini terus berlanjut, bagaimana peradaban manusia selanjutnya gitu. Iya, kalau begini terus. Iya. Kira-kira perkiraan kita ini seperti apa nanti ke depannya, Pak? Kan kita ini negara, apa yang bisa dihasilkan dari sini? Bicara teknologi, bicara teknologi apa? Masa kita mau menjadi followers terus, Ji? Iya tuh. Akhirnya ketika kita membanggakan terus ini barang, kan Produk kita sendiri. stupid namanya, Pak. Tapi itu yang butuhkan kapitalisme. Makanya kita ini diperalat sama kapitalisme. Maksud dari ucapanku ini, kita ini peralat dari kapitalisme. Saya yang hanya tahu huruf kapital, diam saja. Kita ini jadi alat kapitalisme. Dia yang enak meraup keuntungan, toh kita yang terus berdarah untuk menyicil. Kalau kalangan menengah ke atas beli itu ya no problem uji Pak. Oh, satu kali. Satu kali Nggak ada Pak. masalah sih. David sih nggak masalah. David subscribe, like, comment, Gaskan David. gaskan David. David ya gadgetin. David, tanggung namanya David juga. Boleh harus masuk ke sini supaya tercerahkan. Pak Mansur. Masuk. Siapa lagi? Siapa itu? Gak tahu. Iya Pak. Bakalan seperti apa masyarakat Indonesia selanjutnya? Kalau masyarakat Indonesia hanya berkutat pada wilayah bagaimana cara saya mendapatkan Apple itu. Kenapa kita tidak berpikir bagaimana cara kita membuat Apple? Tunggu dulu. Jadi bagaimana solusinya? Mungkin juga pasti netizen bertanya, Anda ini Pakai advan. berkomentar tidak kasih solusi. Cintailah produk Saya cinta dalam produk negeri. lokal. Saya cinta produk lokal. Benar, saya cinta. Iya Pak. Tapi please. Kenapa please? Apa masalahnya Merek produk Anda yang lokal? sebutkan tadi tuh belum memenuhi Ih, standar. bagus nih Advan sekarang. Oh, bagus bener. Bagus Bang. Bagus Mi. Saya cinta Advan. Iya, tulis sendiri. Bagus Mi. Masa? Karena masalahnya Pak. Mungkin juga produk lokal belum bisa bersaing dengan produk luar karena mungkin range harganya mungkin masih jauh. Maksudnya kita beli barang dari produk luar
harga 2 juta. Kita beli produk harga 2 juta, sama-sama di harganya 2 juta, cuma kualitas mungkin beda. Panjang ini kalau kita mau bahas gitu bro. Bukan, tidak masuk ke topik nama. Iya. Ini kan yang Gaya dipermasalahkan hidupnya. Itu di Bahwa- topik lain itu kita bahas itu. Di video bahwa lain ya. Iya, bagaimana ini masyarakat mewujudkan mimpinya untuk punya barang branded, nah yang menjadi gaya hidup. Nah Iya. ini nih yang gaya hidup menjadikan penyakit-penyakit sosial. Sosial. Bukan Bayangkan. permasalahan Bukan saja komunitasnya. persoalan handphone. Nah, bukan saja persoalan handphone. Ada orang belum bisa pakai Ferrari, toh? Bikin Lamborghini sepeda. Weh, Bikin Lamborghini masih kau ingat Pak? fiction. Masih kau ingat kemarin afiliator? Oh iya. Iya. Iya, yang Terus, menghalalkan terus. segala cara Pak. Kan dia mau sekali pakai Ferrari Pak. Afiliator yang anu ya, hewan berdarah dingin. Aligator. Aligator. Siapa tuh aligator? Ah, Cucu. Aliando aja saya tahu. Tidak ada itu Aliando tahu. Ada di tahu. Oh, ada. Ada ya. Di Ada nongkrong lagi. nongkrong. Aliando, komen. Terus mana tadi? Itu sampai menghalalkan segala cara demi Ferrari itu Pak. Iya toh, mengorbankan semua orang. Supaya apa? Kan motif utamanya satu Pak. Lifestyle. Lifestyle. Gaya hidup. Iya Pak. Maksud saya begini teman-teman. Untuk teman-teman supaya tidak terperangkap kembali dalam falasi, jangan pakai baju yang kesempitan. Iya. Ini badannya memang besar. Pakai baju yang pas di badan tak. Karena kalau kesempitan itu, Ya susah bergerak. Ada kesempatan. bukan Kesempitan nafas. dalam kesempatan dalam kesempitan. Itu blok. Weh, engap. Kalau pakai baju sempit, nggak bisa bergerak. Bernafas pun susah. Itu baju kedodoran juga nggak baik. Nggak baik. Dia bilang Yusuf Kalla itu nggak baik. Seperti ya, buras. Iya. Buras itu ngepres semua, memperlihatkan semuanya. Tapi memang ya nih kalau mau dipikir gaya hidup itu luas sekali cakupannya. Dari atas sampai bawah. Dan semua bisa dimanfaatkan oleh kapitalis semuanya. Jadi maksud saya bilang begini Pak, kita butuh terhadap modernisasi. Masa dunia maju terus sampai ke bulan kita masih berkutat di pembahasan animisme, toh? Harus. Cuman persoalannya jangan kita hanya menjadi pengekor. Kita harus jadi pelopor. Pelopor dong. Masa Soekarno itu bisa bikin konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, iya toh? Tapi tunggu dulu. Kembali lagi ke topik. Iya, terlalu Iya, lama jangan. dulu. Terlalu Ini tadi ke Soekarno. Sebentar itu kita ke Cleopatra, kita yang tahan. Solusinya bagaimana ini untuk orang-orang yang Tunggu. Makanya ini kita Tunggu dulu, saya dulu. Bayangkan kalau Cleopatra jadi orang Makassar. kenapa? Dipanggil hubungan Cleopatra. Ah. Klepet. Klepet. pet. Klek-klek. Kolam. Tapi bukan jadi klep. Lanjut. Dari mana sampai mana? Sampai di mana, Mi? Solusi untuk orang-orang ini menurunkan gengsi, menurunkan pretka, atau memang kita harus menyadar, bukan sih sebenarnya tugas kita untuk menyadarkan masyarakat, ada yang punya tugas. Maksudku harus rubah itu paradigma bahwa masyarakat itu jangan juga terlalu melihat sesuatu dari apa yang ditampilkan. Ya kembali lagi kalau begitu bahasamu mungkin jatuh-jatuhnya ke masyarakat kan mungkin lihatnya dari influencer. Makanya Pasti dong. makanya kita bikin ini konten, kita bikin ini channel, ya toh.
bukan sebenarnya bahwa kita ini paling benar, Iya. gitu. Ini kecamatan kita Iya, sendiri. ini hanya salah satu sudut pandang. Ini hanya salah satu sudut pandang dari masyarakat. Kalau bisa diterima itu menjadi edukasi, ya toh. Kalau tidak diterima ya monggo dikritik, Iya, ya toh. silakan. Ada kolom komentar guys. Ada kolom komentar, mohon dikritik. Kita siap. Cuman kalau saya pribadi sih memang ini bentuk falasi. Kesalahan berpikir, Pak. Candu. Ini menjadi sakit. Iya, betul. Tapi maksudku apa yang harus dilakukan secara personal? Saran kalian. Saya bilang pakai baju sesuai ukuran tak. Jangan pernah mau menggunakan memakai sesuatu yang belum waktunya, belum cocok nih. Orang semua mau pakai itu. Tapi kalau kemampuan tak cuma pakai communicator, ya sudah syukuri dan berusaha untuk bisa pakai. Jangan dipaksa-paksakan sampai hutang kiri kanan, Pak. Tapi kan begini, beda-beda prinsipnya orang toh. Menurutku kalau ada orang menurutku ini pribadi, saya pribadi kalau ada orang bilang, saya tidak harus pernah peduli katanya orang, kayaknya bullshit gitu. Bilang saya tidak perlu bilang orang bilang begini soal saya, kayaknya bullshit itu kalau kata-kata begitu. Karena namanya juga kita manusia makhluk sosial. Pasti kalau kita jalan, kalau kita lihat pasti kita yang berpikir, ini orang berpikir apa soal lihat saya, mungkin dia bilang keren kan, jelek. Maksudku gaya hidup itu memang tidak bisa jauh dari manusia. Maksudnya ingin terlihat, ingin menjadi lebih Dominan. lebih dominan itu tidak bisa hilang dari Iya. sebuah manusia. Iya. Itu manusiawi. Iya, itu fitrah. Selalu mau diakui. Fitrah Ramadan. Fitrah Siapa Eri. gitu? Fitrah Eri. Saya cinta Fitrah Eri. Iya kan? Memang. Tapi ada mungkin satu dua orang yang mungkin bakalan cuek dengan apapun sematan pada dirinya. Iya, tapi secuek-cueknya pasti ada dia pikir. Iya, tapi pasti dicuekin kembali. Iya, saya sepakat gitu. Fitrah manusia itu ingin diakui. Ya. Iya toh. Kenapa orang gila-gila posting ini itu? Kan dia mengharap like, dia mengharap Like, wow. comment, dan subscribe. dia mengharap wow, toh, dari masyarakatnya, dari sosialnya. Tidak bisa dipungkiri itu, Pak. Cuman jangan sampai itu menjadi kamuflase. Iya. Ya. Itu yang jadi persoalan. Ketika itu barang fakta dan tidak memaksakan diri, tidak ada persoalan, Pak. Yang menjadi persoalan itu ketika di dalamnya ada tekanan sampai dia harus memaksakan diri. Itu yang menjadi perusak. Ketika saya mampu membeli Ferrari, ya siapa mau pusing? Iya. Saya mampu. Saya punya uang 1 triliun. Saya beli Ferrari sampai 15 miliar, 20 miliar. Tidak ada persoalan, Pak. Kan saya punya. Yang persoalan, Pak, Yang persoalan ini halusinasi. ini kan masih di display. Istilahnya. Yang menjadi kenyataan kelak. Amin. Amin. Yang menjadi persoalan, saya cuma punya 15 miliar. Saya mau beli Ferrari. Habis itu barang. Terus apa selanjutnya? What next? Ya. Toh? Jadi kan tadi pertanyaan solusi tuh untuk apa? Mengurangi sedikit paradigma dari gaya hidup ini. Kalau saya pribadi solusiku mungkin kurang-kurangi bikin story, kurang-kurangi kok. Kalau saya pribadi ya. Iya, tapi kan juga sekarang juga tuh ada juga orang-orang berpendapat bahwa sosial media itu tidak lebih dari arena menjual mimpi. Karena bayangkan setiap orang posting tuh apa mungkin terlepas dari nawaitunya toh niatnya. Entah kamu mau motivasi, tapi di sisi lain, pakai anu miseng ini, pakai anu miseng ini. Iya. Semangat, semoga bisa tercapai anunya. Iya.
Jadinya bakalan ada mimpi-mimpi yang dibangun dan dijual kembali di sosial Tapi media. menurutku mereka yang jual mimpinya di sosial media kasihan loh. Kasihan. Mimpi itu kau yang punya. Beh, mimpi itu pusat imajinasi kita, Pak. Iya, Mas. Ketika itu menjadi Santapan publik. santapan publik, kayaknya tidak bermakna deh. Itu juga yang kasih begitu lifestyle-nya orang-orang di dunia nyata karena di sosial media. Maksudku saya Dia mengerti. Iya. masih Peran, banyak. maksudnya begini, peran sosial media ini sangat amat berpengaruh terhadap Gaya hidup. gaya hidup hari ini. Dia bentuk masyarakat, dia Apalagi bentuk polarisasi. influencer toh. Boy, Bung Atta ambil mobil baru. Nah, Iya, itulah. Memang tidak bisa dipungkiri, Pak. Dari apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang flexing lah, Iya. ya. toh orang yang flexing itu secara tidak langsung, mendoktrin masyarakat Iya. secara tidak langsung efeknya. Apalagi orang-orang yang bukan apa-apa Iya. tapi flexing di sosmed. Ya, itu yang Itu yang sakit bahaya. itu. yang sakit. Itu yang maksudku agak ironi Ki. Maksudku apa yang kau mau pengaruhi dari followersmu? Karena followersmu juga rata-rata temanmu Ji. Otomatis menimbulkan kau masalah baru entahkah di Bayi kalau tidak adutan di temannya, Ya, ya betul. karena banyak juga begitu toh. masih adutannya di temannya, wih pergi liburan, Tuh iya banyak healing ke Bali. healing. Wih itu bagus, kita bahas itu healing. Healing me, ada Apple baru Di diposting. posting. Padahal dia masih punya kewajiban di tempat lain Heeh. yang belum diselesaikan. Jadi jatuh-jatuhnya nih di kesimpulannya mungkin sosial media, story itu semua Fuck. Tidak saya. Bullshit. Tidak saya. Bullshit. rata-rata tuh. Tergantung jika peran tak mau jadi apa di sana. Iya, maksudnya kita kan kayak main game gitu di sosmed. Iya. Kita pilih karakter tak. Saya kuanggap sosial media kayak Ji arena Ji. Untuk konten-konten yang tadi ini yang disebutkan itu bullshit. Tapi untuk konten-konten untuk sosial media yang berisi edukasi, weh, top Marco top. Ya. Semoga fase Saturday bisa seperti itu. Amin. Terima kasih. Baik. Selesai ke